Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya buat teman-teman pecinta keris Nusantara. Hari ini saya akan mereview satu keris yang saya dapat kemarin. Kita lihat dari sandangan. Sandangan ini namanya sandang walikat khas Jawa Timur. Handlenya handle ukiran. Kita lihat kerisnya. Nah, keris berdapur jalak mendarang. Bisa kita lihat dari rinciannya. Ini masuk era Singosari. Dilihat dari tekstur besinya, karakter besi membatu. Nah, ini dia. Jadi ada ciri khas untuk cacing, ya, lubang-lubang kecil. Tekstur besi membatu, tapi peksinya oval, jadi masuk Singosari akhir peralihan. Mundarang ada yang menyebutnya dengan mendarang. Dalam serat centini justru ditulis menjarang, adalah salah satu bentuk dapur keris lurus, sekilas mirip dengan dapur keris Pasopati, karena sama-sama memiliki bentuk kembang kacang yang pogok. Ini kembang kacang pogok. Namun perbedaannya, dapur Mundarang tidak memakai sogokan. Jadi perbedaan jalak Mundarang sama Pasopati di sogokan. Kalau Pasopati ada sogokan, kalau Mundarang tidak ada. Selain itu, dapur Mundarang memiliki ricikan, yakni lambi gajah, ini jalen, ini serawean, tikel alis, dan greneng. Konon menurut mitos masyarakat Jawa, dapur Mundarang bersama dengan dapur keris lain seperti Panimbal, Jaruman, Cepokal, dan lain-lain pertama kali dibabar oleh 800 empu yang dikenal dengan sebutan Empu Domas atas pemrakarsa Prabu Brawijaya Wekasan pada tahun Jawa 1381. Keris Mundarang tergolong pula dapur keris yang agak langka. Filosofi Mundarang secara harfiah merupakan sejenis gada pemukul yang besar. Di bagian ujungnya seperti godo rujak polo, senjata yang digunakan oleh Bima ataupun yang terlihat dalam arca-arca Dwarapala, Gupala, Reco Pentung. Nah, ini konon Tangguh Singosari itu dibuat atau cocok untuk pusaka tindih atau penetralisir energi negatif. Apa itu keris tindih? Keris tindih berasal dari kata tetindih yang menurut kitab Bau Sastra Jawa versi Purwadarminta tahun 1939 berarti lelurah atau pangarep atau penuntun.
Sedangkan secara arti atau makna harfiah adalah menindih. Keris tindih merupakan konsep spiritual bagi keris yang bisa menjadi pamomong atau pengasuh bagi keris lainnya. Di kalangan para masyarakat Jawa sering ada anggapan bahwa di antara keris mungkin ada yang tidak cocok atau tidak bisa menyatu dengan dirinya, atau ditakutkan mempunyai pengaruh energi atau tuah kurang baik. Walau demikian, ia merasa sayang untuk melarung atau melepasnya untuk menetralkan atau meredam pengaruh negatif atau kurang baik dari keris-keris tersebut. Biasanya para masyarakat Jawa atau pecinta keris memiliki apa yang dinamakan keris tindih. Sesuai dengan namanya, keris ini dipercaya mempunyai kekuatan yang dapat menindih segala pengaruh negatif dari keris lain yang ditakutkan bisa saja berefek kurang baik, tidak hanya bagi pemiliknya, namun bisa saja keluarga sekitarnya. Dengan memiliki satu saja atau beberapa buah keris tindih, dipercaya akan memberikan ruang nyaman lepas dari rasa khawatir dan sisi psikologis yang lebih bagi sang pemilik. Terlebih bagi para pengoleksi pusaka yang benda-benda koleksinya hanya disimpan saja di ruang pusakanya, atau orangnya hanya sekedar memiliki saja, atau bendanya hanya menjadi benda pajangan saja. Tidak menutup kemungkinan para kolektor oleh karena kesibukannya atau keterbatasan waktu yang dimilikinya, semua koleksi-koleksi pusakanya menjadi kurang tersentuh. Terdapat beragam kepercayaan yang berkembang di dalam masyarakat perkerisan mengenai keris tindih ini. Pertama, jika tindih dianggap sebagai lurah atau panuntun atau pengasuh dalam budaya patriarki Jawa yang kesehariannya selalu diajarkan untuk menghormati mereka yang lebih tua, maka apapun nama dapurnya adalah mutlak keris tindih harus berasal dari tangguh sepuh sanget seperti Singosari atau Kabudan. Kearifan lokal ini tampaknya terserap dalam budaya Tosan Aji, di mana secara esoterik alami diyakini sifat gaib bawaan keris-keris yang lebih muda usia pembuatannya akan selalu menghormati keris-keris yang lebih tua tangguhnya. Dapur Jalak Budo dan Betok biasanya yang dicari sebagai keris tindih. Namun jika kita membuka kitab sejarah keris, diceritakan bahwa dapur Betok pertama kali dibabar oleh Empu Windusarpa atas pemrakarsa Nata Prabu Kudalayan pada tahun Jawa 1170. Artinya menurut mitos justru lebih tua dapur Carangsoka dibandingkan dengan Betok. Kedua, mereka yang memahami keris tindih sebagai konsep spiritual yang tentu saja diyakini secara personal, maka akan menjadi fleksibel, sehingga mereka meyakini pula jika keris tindih tidak harus berasal dari tangguh sebelum era Mojopahit. Filosofi yang tertanam dalam Tosan Aji justru lebih menentukan karena menyangkut doa awal ketika pusaka tersebut dibabar. Jika melihatnya dari sisi pamor, maka pamor seperti Wongkon, Satrio Pinayungan, dan Raja Sulaiman bisa menjadi pilihan. Bahkan tidak semata hanya keris Betok maupun Jalak Budo, tombak seperti banyak angkrem, kuntul ngelangak, dan semar tinandu pun bisa dijadikan pusaka tindih sehubungan dengan filosofinya meskipun tangguh atau usianya lebih muda. Dan yang ketiga, ada yang beranggapan jika keris tindih lebih diperlukan bagi orang-orang yang memiliki banyak pusaka yang lebih bersifat koleksi atau menjadi barang simpanan.
yaitu orang-orang yang merasa tidak ada kedekatan batin dengan pusaka-pusakanya. Namun selama perjalanan, jika pusaka-pusaka tersebut telah terawat dengan kesungguhan hati atau dirawat dengan baik, sudah ada kedekatan batin dengan pemiliknya, mungkin keris tindih tidak diperlukan lagi. Ya, tergantung pemandangan teman-teman pecinta keris bagaimana menanggapi tentang keris tindih. Dalam babat Pajajaran dumugi Demak atau Anonim 1865, kisah mengenai keris Mundarang sedikit dituliskan seperti pada penggalan Pangkur. Pan leligan kang duwung kebat acukat, mendarang dapur neki, pruh yen kamanungsan, kang duwung nulya kesah, wangsul mring genira lami, sang Brawijaya, dirnya muja semadi, datan kena jinaluk mustika nira, Islam ingkang gumanti, alam tang linakyan, putra wus agama Islam, anulya mekrat sang aji. Itulah penggalan babat Pajajaran dumugi Demak tentang keris Mundarang. Jadi itulah penjelasan dan makna keris Mundarang atau Tangguh Singosari. Jadi sekian dan terima kasih.